Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya materi yang saya akan jelaskan yaitu materi tentang eh, pedoman pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi tersebut. Yang pertama, ada 4 bagian yang perlu diketahui oleh mahasiswa. Yang pertama yaitu mahasiswa dapat memahami latar belakang, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, serta pengertian-pengertian. Lalu yang kedua ada mahasiswa dapat memahami analisis kebutuhan pelatihan. Lalu yang ketiga ada mahasiswa menguasai mekanisme analisis kebutuhan pelatihan. Lalu yang keempat ada mahasiswa dapat menguasai proses pelaksanaan training need analysis. Langsung saja di sini saya akan sedikit menjelaskan materi ini. Sumber daya manusia yaitu sangat penting, memiliki pengaruh besar terhadap perubahan suatu perusahaan. Program yang dapat dijalankan pada suatu perusahaan adalah merancang pelatihan dan pengembangan untuk memajukan kualitas pada sumber daya manusia. Lalu adapun tujuan pedoman analisis kebutuhan adalah agar dapat disusun program pelatihan yang tepat berdasarkan hasil analisis kebutuhan pelatihan, sehingga setelah selesai pelatihan, mengikuti pelatihan, peserta pelatihan memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan kebutuhan pasar kerja tersebut. Lalu di sini ada beberapa bagian ruang lingkup analisis kebutuhan pelatihan, meliputi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada prinsip dasar dan fungsi analisis kebutuhan pelatihan. Lalu yang kedua ada kategori atau jenis analisis kebutuhan pelatihan. Lalu yang ketiga ada mekanisme analisis kebutuhan pelatihan. Lalu yang keempat ada penetapan program pelatihan. Kemudian ada kebutuhan pelatihan ialah sejumlah unit kompetensi yang merupakan perbedaan atau selisih antara unit kompetensi yang telah dimiliki oleh calon peserta pelatihan dibanding dengan unit kompetensi yang disyaratkan dalam standar kompetensi atau profil kompetensi yang dikehendaki atau dalam jabatan ataupun pekerjaan. Lalu selanjutnya ada proses pelaksanaan training need analysis, diantaranya yaitu pertama ada analisis standar kompetensi. Ini tuh dilakukan apabila telah tersedia standar kompetensi yang cocok sesuai dengan pelatihan yang akan diselenggarakan. Proses ini dilakukan dengan mencermati standar kompetensi untuk memperoleh unit kompetensi yang harus dikuasai calon peserta untuk suatu pekerjaan tertentu yang dilaksanakan. Lalu yang kedua yaitu ada analisis profil kompetensi yang dikehendaki. Di sini proses analisis terhadap kompetensi yang dikehendaki dilakukan apabila ada dua syarat. Yang pertama, belum tersedia standar kompetensi yang sesuai. Lalu yang kedua, pelatihan dilakukan berdasarkan profil atau kompetensi yang dikehendaki. Lalu yang ketiga terakhir ada analisis jabatan atau pekerjaan dilakukan apabila sudah ada rencana yang pasti dan jelas bahwa
lulusan pelatihan akan ditempatkan pada jabatan atau pekerjaan yang sudah ditetapkan. Mungkin ini sedikit ringkasan materi tentang pedoman pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.